أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, terkadang sebagian kaum muslimin terhalangi ketika bersuci untuk menggunakan air. Apakah itu dikarenakan sakit sehingga tidak dibolehkan untuk menggunakan air di saat bersuci, berwudu atau mandi junub, atau bisa jadi ketika di suatu masa yang kemarau atau dia sedang safar tidak menemui air untuk bersuci. Mungkin ada air, tapi air itu sedikit, hanya untuk perbekalan melanjutkan perjalanan, untuk minum atau untuk masak. Jadi untuk bersuci itu tidak ada airnya. Maka kondisi seperti ini dibolehkan bagi orang tersebut untuk mengganti bersucinya dengan air menggunakan debu, yaitu dengan bertayamum. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya juga kita mengetahui bagaimana tata cara tayamum itu. Karena jangan sampai seperti seorang sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Ammar bin Yasir, kalau tidak salah, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kebutuhan yang Rasul utus beliau untuk menyelesaikan perkara itu. Namun ketika Ammar bin Yasir melaksanakan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun di waktu yang sama beliau sedang junub. Karena beliau tidak tahu bagaimana cara untuk mengangkat hadas besarnya ini, karena di perjalanan juga beliau tidak menemukan air untuk mandi, akhirnya beliau melakukan seperti hewan yang berguling-guling di atas debu. Nah, Ammar bin Yasir juga melakukan hal tersebut. Beliau berguling-guling di atas debu tersebut, mengira bahwa ketika debu itu mengenai seluruh tubuhnya itu sama seperti mandi junub. Karena mandi junub harus mengalir semua air ke seluruh tubuh. Seperti itulah ingin ia lakukan. Namun ketika selesai tugas itu beliau kerjakan, beliau datanglah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ketika saya menjalankan tugas yang kau perintahkan, di perjalanan itu saya sedang junub ya Rasulullah. Lalu saya melakukan guling-guling di atas tanah itu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tata cara tayamum yang benar. "Wahai Ammar," kata Rasulullah sallam, "cukup bagimu pukulan satu kali di tanah, lalu ditiup, lalu kemudian usapkan ke punggung telapak tangan kiri dan kanan, kemudian setelah itu wajah." Baik, berdasarkan hadis ini, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama bahwa tayamum itu tidak banyak rukunnya. Yang pertama tentu adalah niat. Yang pertama, niat. Yang kedua adalah mengusap debu di wajah, dan yang ketiga di telapak tangan. Dan tidak perlu tertib. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu tertib. Boleh wajah dulu, lalu kemudian tangan, atau boleh tangan dulu, lalu kemudian wajah. Sebagaimana hadis Ammar bin Yasir tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya tangan dulu, baru kemudian wajah. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi harus dirinci. Dia bertayamum itu untuk mengangkat hadas apa? Oh, untuk mengangkat hadas kecil. Kalau untuk mengangkat hadas kecil, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu." Maka usapkanlah debu tersebut di wajah, lalu kemudian di tangan. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita bisa bertayamum? Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kalian, kata Allah, dengan sha'id. Apa itu sha'id? Sha'id itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu namanya sha'id.
baik itu yang di permukaan bumi, debu, tanah, pasir, bebatuan, atau mungkin tanah yang agak lembab, maka itu disebut dengan su'id. Su'id thayyiban, su'id yang suci, su'id yang bersih. Selama di atas su'id itu, di atas permukaan bumi, segala yang ada di atas permukaan bumi itu boleh kita jadikan alat untuk bertayamum. Misal, anggaplah ini pasir di pinggir pantai. Tentu dia bukan tanah, pasir. Boleh kita jadikan itu untuk alat bertayamum. Baik, ini makna su'id. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya kita sakit, lalu berada di ruangan rumah sakit, bolehkah kita bertayamum di temboknya, di dinding rumah sakit itu? Maka di sini ada penjelasan para ulama. Lihat dulu temboknya yang ada di rumah sakit itu. Jika memang rumah sakit itu bersih sekali, perhatikan, bersih, hampir-hampir sulit bagi kita untuk menemukan debu, maka tidak sah untuk bertayamum di situ. Atau mungkin temboknya itu belum dicat, maka tidak mengapa, karena cat itu bukan bagian su'id. Atau temboknya sudah dilapisi dengan kayu, lapisi kayu, dan di atas kayu itu tidak ada debu, maka tidak sah untuk kita gunakan sebagai alat untuk bertayamum. Namun jika dia sudah dicat tembok itu atau sudah dilapisi dengan kayu, tapi kita melihat ada butiran-butiran debu di dinding itu, maka tidak mengapa kita pukulkan debu itu di tembok atau di dinding. Maka setelah itu kita usapkan ke wajah, dan setelah itu diusapkan ke punggung, dua punggung telapak tangan. Baik, ini tata cara ringkas. Kami ulangi dengan seringkas-ringkasnya apa aja yang kita lakukan. Yang pertama, tepukkan di atas su'id tadi. Boleh satu kali untuk wajah, boleh juga satu kali lagi untuk tangan. Jadi boleh dua kali tepukan, boleh dengan satu kali tepukan. Ini memang ada khilaf para ulama. Silahkan pilih pendapat mana saja. Cukup dengan satu kali tepukan, juga boleh dengan dua kali tepukan. Baik, kita akan ambil pendapat yang mengatakan dua kali tepukan. Tepukan pertama, jangan lupa ditiupkan kalau memang debunya banyak. Lalu setelah itu usapkan ke wajah. Cukup. Ambil tepukan yang kedua, tiupkan lagi. Setelah itu cukup hanya mengusap punggung telapak tangan saja, sudah selesai. Lalu bagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan sampai siku ketika mengusap tangan dengan su'id tadi? Ya silahkan, ada pendapat ulama seperti itu karena memang beranalogi dengan wudu. Karena kita membasuh tangan dalam wudu itu ya dari tangan sampai siku. Ya silahkan, tidak ada masalah kalau ada pendapat ulama seperti itu. Tapi wallahu alam, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan cukup hanya bagian punggung telapak tangan saja. Wallahu alam bissawab. Semoga tata cara tayamum yang singkat ini dapat dipahami dan dimengerti dan bisa kita amalkan di suatu ketika kita membutuhkannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.